Al harus menjawab satu pertanyaan saja, dan ia bisa menjadi presiden Amerika. Pertanyaannya adalah berapa satu-satu? Ia menjawab 2. Semua orang terkejut. Al ternyata seorang jenius. Padahal, dunia ini berada 500 tahun lebih maju, di mana kecerdasan manusia terus menurun. Bangunan-bangunan yang runtuh diikat dengan tali. Film-film tak berguna dan penuh dengan tanah. Tumpukan sampah telah tercipta. Semua ini terjadi karena 500 tahun yang lalu orang-orang pintar hanya sibuk mencari uang dan tidak punya anak. Sementara orang-orang dengan IQ rendah terus beranak cucu. Kecerdasan setiap generasi baru terus menurun. Sementara membuat rencana. Beberapa orang harus dibekukan dengan teknologi hibernasi agar kecerdasan tinggi mereka tetap terjaga di masa depan. Carl termasuk orang pertama yang menjalani eksperimen ini. Begitu suntikan diberikan, ia perlahan tertidur. Rencananya hanya untuk 1 tahun. Namun keesokan harinya, tanggung jawab proyek ini ditangkap. Laboratorium dihancurkan dan misi rahasia ini terlupakan. 500 tahun kemudian, buah gunung sampah runtuh dan puing-puingnya menyebar di kota. Saat yang sama, periode hibernasi Carl menabrak sebuah rumah dan saklarnya putus sehingga Carl terbangun. Pemilik rumah marah karena acara TV-nya terganggu. Melempar Carl keluar jendela. Carl keluar untuk meminta bantuan. Namun, orang-orang di jalan hanya tersenyum bodoh. Ia sampai di rumah sakit dengan jalan memutar. Di dalamnya, sampah berserakan di mana-mana. Perawat hanya memberinya selembar kertas nomor tanpa emosi. Dokternya bahkan lebih aneh lagi. Ia menyuruh memasukkan tabung reaksi ke telinga, mulut, dan punggung. Lalu ia berkata, apa yang dimasukkan ke mulut harusnya dimasukkan ke punggung. Ia berlari untuk mencuci mukanya. Namun, saat ditekan, yang keluar hanya soda, bukan air. Ia bertanya kepada seseorang, apakah kamu minum air? Pria itu hanya tersenyum seperti orang bodoh. Kemudian ia mengetahui bahwa saat itu tahun 2055 dan ia telah tertidur selama 500 tahun. Kemudian polisi menangkapnya karena ia belum membayar tagihan rumah sakit. Dia diberi pengacara gratis, tetapi ternyata dia orang yang sama yang telah melemparkannya keluar jendela. Cara itu menuduhnya membobol rumahnya dan mengganggu acara TV. Dia dijatuhi hukuman 500 tahun penjara. Sebelum masuk penjara, tes IQ-nya dilakukan. Berapa 1 tambah 1? Dia bilang 2. Dia ditembak karena sekarang manusia telah menjadi begitu bodoh. Tetapi dia memberitahu seorang penjaga bahwa dia akan dibebaskan. Penjaga itu setuju dan membiarkannya pergi. Sekarang dia mulai mencari mesin waktu untuk kembali 500 tahun yang lalu. Dia telah sampai sangat dekat dengan lokasi. Tetapi dia ketinggalan kereta dan dia tertangkap lagi. Kali ini dia dibawa ke Gedung Putih karena dia menjawab 1 tambah 1 dengan benar. Presiden mengadakan pertemuan nasional dan mengangkatnya menjadi Menteri Pertanian sehingga dia bisa menyelesaikan masalah gagal panen. Tapi ketika dia sampai di ladang, soda disemprot.